Saya pernah les yang one-to-one, Private? per datang 5 juta. Halo Sobat Jaggers, selamat siang di sini. Kita hari ini mau ngobrol sama salah satu pengusaha dan juga orang yang punya hobi banyak sekali. Sangat banyak sekali, kalau pakai tangan itu lebih kali hobinya. Ya, beragam ya. Banyak banget, sampai saya nggak bisa hitung. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kenalan dengan Pak Hartono, salah satu pengusaha di Indonesia yang mungkin Sobat Jaggers sudah banyak yang kenal ya. Kalau yang punya hobi sepeda, punya hobi foto, diving, pasti udah familiar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ngobrol dengan Pak Hartono. Pak Hartono, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik-baik. Ya. Bisnis ya Pak ya? Cerita sedikit Ya. mengenai bisnis saat ini Pak. Ya. Bisnis saat ini. Kita ini sebetulnya bisnis keluarga, Bu. Ya. Ya, Sun Motor didirikan oleh orang tua saya dari tahun 1971. Sun Motor ini. 71 loh. Ya, 1971. Terus kita ini tinggal nerusin gitu loh. Kita berempat. Saya paling tua, terus ada adik saya, terus ada lagi adik satu lagi di Surabaya, satu lagi di Solo. Jadi kita tuh bagi tugas lah. Saya lebih banyak ke properti. Oh. Ya, jadi Sun Motor ini sebetulnya di 2 bidang. Satu adalah di properti, satu lagi di mobil. Nah, kalau mobil ini saya lebih banyak bantu, lebih ke koneksi. Oke. Secara operasional adik saya yang ngurus nih 3 orang. Oh, oke. Bapak fokusnya di propertinya berarti? Ya, di properti. Kalau properti ada apa aja Pak? Properti kebanyakan kita di perhotelan sama satu mall. Kita hotel ada 16, ada 16 hotel. Oke. Ya. Ya ini kan seperti yang kita tahu sama-sama Pak, Ya. kondisi di Indonesia dan dunia pastinya ya. Betul. Sangat terimpact dengan wabah corona. Nah mungkin juga Sobat Jaggers yang ada di rumah pengen tahu juga nih Pak, efeknya dengan kondisi seperti ini sekarang, terutama dengan bisnis yang Pak Hartono geluti ini seperti apa ya Pak? Ya, sebetulnya kebetulan gara-gara COVID ini industri yang paling terkena itu pariwisata. Pariwisata ya? Yaitu adalah perhotelan, tiket, ini itu ya, pesawat. Nah, saya kan kebetulan di Sun Motor Group ini kan ada 2 bidang. Satu adalah yang pariwisata, yang perhotelan, dan saya juga ada mall. Itu yang nomor 1 impact-nya paling besar. Oh. Ya, jadi kita sangat terpukul itu. Oh. Yang kedua adalah otomotif. Otomotif itu industri kedua yang turunnya banyak juga, kurang lebih 50%. 50%, kalau hotel 90% turunnya. Wow. Ya, nah supaya survive ya kita pertama kali efisiensi. Oke. Karyawan kita tuh total sebetulnya ada 5.000. Kita lay off 1.000 orang. Di perhotelan apa? Semuanya Semua, total. Pak? Heeh. Oh. Nah, ya. hotel itu juga kebetulan terakhir-terakhir ini kita ada yang kita convert kerjasama dengan pemerintah atau rumah sakit. Oh, buat rumah sakit. Untuk OTG. OTG. Jadi orang yang Oke ya. yang kelihatan sehat tapi sakit. Ya. Nah, dia kan harus nginep di hotel. Kalau enggak kan dia nularin Ya. keluarganya atau nularin orang lain. Nah, dia harus isolasi di hotel. Oke. Nah, kalau dia punya apartemen sendiri ya dia akan isolasi di apartemen sendiri. Ya. Nah, dengar-dengar nih Pak, mungkin kalau saya nggak salah, 1 Maret ini ya, kalau saya nggak salah itu pemerintah lagi bikin kebijakan terutama untuk mobil-mobil yang 1.500 cc ya, Ran, 1.500 cc ke Sedan bawah. 1.500. Yang kontennya lebih dari minimum 7% ya. Ya, Ya. Ya. katanya. Jadi kalau bilang enggak Betul. kena. Ya. Nah itu katanya ada mau PPNBM-nya mau dihilangkan katanya Pak ya. Iya. Saya dengar. Itu kira-kira menurut Pak Hartono gimana Pak? Efek nggak dengan kondisi sekarang? Ya sebetulnya dengan adanya diumumin kurang lebih beberapa yang lalu, langsung yang beli batal semua Pak. Oh, nunggu Maret maksudnya. Iya, batal semua, dia kan nunggu-nunggu, pasti turun kan. Pembeli yang pintar loh. Kita stres. Kita rugi besar, kita rugi besar. Tapi kalau kita ngomong ke depannya, ya saya tahu pemerintah pasti kan supaya ekonomi ini gulung, muter. Karena paling gampang tuh mana sih duit yang paling gede? Mobil kan? Betul. Iya. Ya udah.
saya pasti dia gulung. Jadi saya kira untuk kita ini sebenarnya rugi. Oh, malah rugi ya? Rugi, karena apa? Stok-stok kita yang sudah ada seperti ini kan juga kena nih, SL7, ini kan juga nantinya kan akan turun. Terus ini R3, ini nantinya akan turun. Oh. Saya kan sudah bayar pajak. Oke. Terus nanti saya buang kemana? Karena kan pemerintah nggak ngitur-itur. Iya. Nah, kalau stok saya banyak, ya ini sebagai average Betul. nantinya. Oke. Oh, malah saya pikir Untuk orang saya. awam, Untuk saya rugi, tapi untuk pembeli seneng. Kita berpikirnya cuma demand jadi tinggi. Iya, nantinya demand akan lebih tinggi. Tapi ya saya sih sama aja nanti. ya. Kalau ngomongin bisnis, mungkin Sobat Jaggers banyak yang anak-anak muda belum ngerti. Nah, kalau ngomongin hobi kayaknya semua orang ngerti nih, Ran. Ya. Hobinya saya ini dulu Pak, mau tanya mengenai foto dulu nih. Ya. Kan foto udah lumayan lama ya Pak ya? Cukup lama. Foto itu kita dari 2007, berarti sudah 14 tahun. Saya hobi itu mungkin tipe orang yang gampang bosen. Ya tadi yang bilang bahwa saya lebih dari 10 itu ya benar. Karena saya Apa aja saya coba. Ya, jam 14 tahun saya pertama kali ya hanya iseng-iseng aja waktu itu. Saya hanya beli kamera kecil, terus dipengaruhi sama toko kameranya. Jangan kamera kecil, nggak bisa di-upgrade. Kamera yang bisa ganti-ganti lensa, istilahnya DSLR, ya kan? Ya udah saya beli, udah di situ saya les, terus berkembang. Oh, sempat les, Pak. Les Nggak, 2 minggu. 2 minggu. Oh, cepat. Nah, 2 Sempat minggu. les, tapi Les tiba-tiba dia bisa jadi pengajar juga ya Pak ya? Ya sekarang sih saya malah istilahnya gini, saya belajar sesuatu tuh hanya istilahnya dasar, tapi secara kuncinya mereka nggak ngasih kita. Oh. Atau mungkin dia nggak tahu. Oh, malah Pak Hartono cari-cari sendiri. Saya les, pernah yang les ya, bukan hanya ini ya, yang untuk umum ya. Ya. Saya pernah les yang one to one, Private. per datang 5 juta. Saya 5 kali, 25 juta. Nggak dapat apa-apa. Oh. Hanya tipu-tipuan aja, dia settingin lampu, ini, itu. Tapi kuncinya nggak dapat. Saya les lagi, orang lain lagi. Sama juga kayak gitu. Oh lah. 25 juta juga, per datang 5 juta. Terus saya belajar sendiri, saya sini-sini. Sekarang saya mau tipe fotografi, lighting apa aja saya bisa. Oke. Pak, Saya udah tahu kuncinya. pengalaman paling seru pas moto apa nih Pak? Ya, Kemarin setiap ada, kalau saya nggak salah ya Pak ya, ada foto sempet anaknya Bapak kayak di dalam laut itu. ya kalau paling seru, paling sulit, kalau kalian ngomong paling sulit itu sebetulnya underwater. Ya, underwater yang real ya, bukan yang editan ya. Oh. Kan ada yang underwater habis itu diedit belakangnya, ini benar-benar di dalam laut. Itu paling sulit. Dalam laut, Pak. Iya. Dalam laut. Di kolam ya? Nah, dalam kolam juga kan nggak bagus, tapi kalau yang dalam laut yang paling sulit. Natural ya. Itu Ya, paling sulit ya Pak ya? paling sulit. Berarti Bapak harus Nyemplung. bisa nyelam. Masuk, iya harus sebelum harus flash diving dulu, harus ada sertifikat. Iya. Kalau enggak bahaya. Panik bingung. Iya, nggak ada ceritanya orang panik sangat Itu berbahaya. bisa kedalaman berapa Pak Hartono? Nah, kalau banyak orang kan mikir foto kalau di laut kedalaman berapa? Lebih dari 5 meter itu warnanya tuh hilang. Oh. Kalau nggak kita tembak lampu. Oke. Jadi kan kita mau mix kan antara air terus mungkin ada tumbuh-tumbuhannya atau karangnya. Itu kalau di bawah, agak bawah-bawah sekali, kita tembak, baru pakai lampu, keluar orangnya, tapi belakangnya nggak sampai lampunya, Nggak tembus ya? nggak tembus. Itu kalau di bawah kedalaman 5 meter. 5 meter, jadi kita harus bagusnya itu sekitar 5 meteran. Oke. Dalam ya bisa, tapi kan gelap-gelap, mau kan nggak bagus. Iya. Nah, foto modelnya Masuk, masuk. Napas dong, Pak. masuk iya. Penasaran kan fotonya kan? Ada di mana nih Pak fotonya Pak? Instagram ada di H2. Jangan lupa ya. Nah, Instagram ada di H2 fotografi. Kebetulan saya foto untuk underwater ini anak saya yang paling gampang saya beritahu gitu loh. Kalau sama model lain belum pernah coba. Kebanyakan orang yang foto model-model itu jarang foto underwater. Lihat ya hasil fotonya ada di. Di H2 fotografi H2 Instagram. fotografi. Nanti ditulis di bawah ya. Nah
kalau foto kan Ji udah semua orang udah tahu lah Pak Hartono sama hobi foto nih. Sekarang kalau dilihat di Instagram kayak lagi sepedaan ya Pak ya? Sepeda tuh saya sebetulnya tuh dari dulu umur 30-an harusnya kepengennya olahraga. Oke. Oh memang. Waktu itu 3 bulan saya pernah punya toko sepeda. Oh. Umur 30-an. Oke. Jadi sekitar 2 tahun 3 tahun. Tapi saya gunung waktu itu. MTB. Namanya juga Sunbike. Oh, oke. Dia tahun 93 di sini. Oh, di sini. Ya, di Sunbike. Namanya Sunbike. Terus waktu itu ya istilahnya saya percaya sekali kan sama orang Singapura itu kan istilahnya kan orang lebih jujur. Ya. Tapi juga tipu juga. Masa Pak? Orang Singapura Pak? Iya. Astaga. Ditipu juga. Tapi yang nipu sekarang jadi salesman vacuum cleaner. Jadi apa Pak? Nggak kaya. Salesman vacuum cleaner. Hukum karma itu Pak. Hukum karma. Hukum karma. Nggak kaya-kaya dia, miskin. Orang yang nipu tuh mesti miskin. Pasti. Iya. Betul. Nggak ada ceritanya yang mungkin dia soalnya dapat kan, Ya. tapi dia nggak akan bisa kaya. Ya. Yang ditipu malah kaya. Loh bener, kalau ditipu tuh kita sakit hati kan, Ya. tapi secara long term pasti akan lebih sukses Ya. dari mereka. Nah itu sejak itu 2 tahun 3 tahun saya berhenti. Waktu itu masih muda lah, pikir udahlah Tapi nanti. belum hobi sepeda, hanya Gulung, jualan aja. iya gulung ya sepeda gini-gini doang. Ya, iseng Pak. Nah, tapi pikir ya udahlah nanti umur 40-an saya mulai olahraga. Habis 40 lewat, ya 14. nanti dah 50 olahraga. Sibuk kerja. Ya, 50 olahraga. Lewat juga. Sekarang 55 kena Covid kan? Udah kena Covid. Akhirnya. Wah, nggak ada kerjaan ini. Udah susut kan? Baru mulai sepeda. Nah, sebenarnya waktu itu juga sepeda tuh baru ya pakai Sally. Oh, Sally. Ya. Sally masih belum sepeda beneran lah. Sally apa dulu Pak awalnya Pak? Mereknya Pak? Ya saya dibeliin sama adik saya Brompton waktu dia Oh, Brompton. sekali satu. Nah setelah itu saya kena Covid Pak, Oh, pernah kena Pak? kena Oke. September Tahun lalu? ini tahun lalu. Ya. Nah, tahun ini kan belum. Iya. September saya kena Covid Oh, oke. 10 hari. Karantina? Ya sebetulnya saya masuk itu agak terlambat karena saya pikir saya langganan batuk. Flu biasa? Ya saya tuh langganan batuk dan pilek Oke. sebelum saya olahraga. Oh. Tiap bulan tuh masih ada pilek, batuk, karena kan mungkin fisiknya nggak pernah olahraga kan. Ya. Nah udah, saya mulai kena, terus saya pikir batuk biasa, tak minumin obat batuk, mau obat pilek biasa. 3 hari, 4 hari, malah murus-murus. Murus, waduh, ini kayaknya nggak bener nih. Saya tes rapid, negatif, nggak percaya, swab, positif Pak. Astaga. Positif itu hari Sabtu kan, hasil keluarnya hari Minggu. Mulai nggak enak nih, sesak napas dikit. Langsung saya tanya sama tante saya, kebetulan dokter, ke rumah sakit aja. Kalau nggak rumah sakit repot, di rumah nggak ada bantuan ini itu, ya toh. Keluarga juga bahaya. Ya, akhirnya saya ke rumah sakit hari Senin. Udah Senin saya pakai ini. Alat. Untung belum masuk ke dalam karena oximeter saya tuh masih 85 drop. Oh, Orang normal tuh 95. 95 ya. Iya. 95, saya 85. Oke. Drop kan. Pakai selang itu Oksigen. agak enak ya, tapi saya nggak takut apa-apa. Oh. Saya nggak takut kalau ada apa-apa. Ya udah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya kan juga punya oximeter saya periksa. Ya. Terus naik ke 92. Oke. Nah, Satu minggu ya Pak? 5 hari baru. 5 hari. Itu dikasih vitamin kan, dari satu itu ada 3 cabang. Satu adalah vitaminnya, satu adalah infus makanan, Oke. satu adalah pengencer darah. Ya. Nah, pengencer darah ini banyak orang yang nggak tahu Pak. Oh. Semua COVID darah kita kental. Oh. Semua yang kena COVID darah kita kental. Cuma kentalnya ada yang kental sekali, ada yang kentalnya dikit. Nah, orang yang nggak kena jantung pun kalau kita tahu berhenti dipikir jantung. Ya. Padahal itu karena mengental Pak. Oh. Jadi ini orang yang publik nggak tahu, awam nggak tahu bahwa COVID itu mengentalkan darah. Oh, oke. Nah, darah saya kental. Yang kena serangan jantung. Iya, padahal dia, loh saya nggak pernah jantungan, kok bisa mati ya kena jantung ya? Karena semua COVID itu
Jantung jadi berat kan kalau kental. Iya, Pak. Bahaya. Nah, dokter bilang kamu fisiknya kuat, dia bilang gitu. Padahal nggak pernah olahraga. Kurang olahraga, baru ya jeli-jeli doang. Baru mulai sepedaan. Waktu itu saya Nggak stres. Kan dibilang saya nggak takut. nggak stres, saya nggak stres. Ya, itu efek itu. Saya nggak stres, saya biasa aja. Pokoknya yang penting saya olahraga. Saya bisa napas dikit, ya udah. Makanan rumah sakit nggak enak kan? Ya, pasti. Ya udah, pokoknya nggak boleh ada minyak, nggak boleh apa, bubur lah apa. Saya makan aja pisang gitu-gitu. Untuk ukuran bergejala cepat ya Pak, 10 itu. Termasuk dokter bilang kamu masuknya itu dalam keadaan yang cukup serius, tapi badan kamu ngelawannya bagus. 5 hari saya minta lepas kan. Terus setelah itu, wah saya mau turun kan repot nih. Tiap kali kalau umpamanya saya ke toilet, pipis juga di pot gitu kan, repot pokoknya. Mandi juga dengan wah nggak enak risih gitu kan. Terus saya boleh lepas, saya mulai jalan tuh keliran, waduh, habis Pak, otot. Karena kelamaan tidur. Kita ternyata tidur gini aja seminggu, hampir seminggu, otot kita habis semua. Ya, Terus habis semua. Terus saya minta pulang. Saya kan sudah bisa napas. Minta pulang. Dokter bilang nggak boleh. Minimum 10 hari. Kalau enggak kena sanksi. WHO-nya 10 hari minimum. Ya udah menunggu 10 hari. Itu tiap hari saya bersihin kamar mandi. Itu sampai orangnya yang bersih, dia bingung. Pak, Bapak nggak tidur di sini ya? Saya bantuin tak bersihin. Sakit nggak mau diem. Nggak ada olahraga, cuma olahraga. Sampai bingung dia. Ini kok udah bersih ya? bosan ya, dia Pak, rapi ya. bosan ya. Oh iya itu karena hatinya tetap semangat, Iya. mungkin dia nggak stres. Tapi ya. keluarga nggak ada yang kena ya, Pak? Nggak ada. Untungnya kuat ya. Bicara COVID ya Pak ya. Ya. Banyak cerita nih menurut orang, katanya kalau habis COVID tuh orang fisiknya berubah jadi gampang capek, terus nafasnya tuh nggak akan kembali lagi seperti dulu katanya Pak. Jadi kayak pendek-pendek, sehingga orang takut-takut buat olahraga nih Pak. Nah, justru itu yang saya alami yang tadi saya pernah cerita. Pertama kali saya start boleh sepedaan hari Jumat yang September minggu kedua. Saya kan tadi cerita bahwa loss kan, saya lossin kosong. Napas saya tuh kaget kan. Kaget. Nah, itu kan istilahnya gini. Dokter tuh pernah ceritain ke saya waktu saya boleh sama dokter sepeda. Dokter bilang gini, "Dok, ini perlu diperiksa lagi nggak paru-paru saya?" Percuma, kamu baru aja sembuh. Kalau kamu periksa, hasilnya juga nggak akan beda-beda banyak, tetap aja ada bercak-bercak. Jadi dia kasihin contoh seperti ini. Badan kamu tuh seperti satu kota, ya. Terus virus itu adalah teroris, nyerang, duk. Dia kan nembak-nembakin. Berarti kan badan kita, kota itu kan rusak. Nah, sekarang kamu bisa menangin ini, polisi kamu itu menang, antibodi kamu bisa menangin. Polisi mati semua, tapi kan bekasnya yang lubang-lubang itu kan masih ada. Nanti dia akan nutup sendiri, akan sembuh sendiri. Oh gitu. Iya, otomatis, bodi kita pinter. Jadi nanti dia akan berdiri sendiri jaring-jaringannya. Nah, waktu saya boleh sepedaan, kan masih dalam keadaan yang masih bolong-bolong. Paru-paru saya masih bolong-bolong, makanya waktu sepedaan kok saya ngos-ngosan. Nah, terus saya kan tetap minum vitamin. Nah, setelah itu saya pikir nggak bisa seperti ini. Saya harus lebih kuat dari yang sebelum saya sakit. Motivasi ya, Pak? Ya, terus setelah itu ya saya olahraga ya biasa, improve pelan-pelan. Sekarang jauh lebih kuat daripada saya belum sakit. Jadi sebetulnya prediksi itu mungkin benar kalau dia baru sembuh langsung dia olahraga. Tapi kalau dia lama-lama dia sembuh, kan normal. Tinggal kita latihan aja. Jadi kalau dia bilik itu terus ya selamanya, wah saya akan lemah. Kamu nggak akan bisa pick up lagi, balik lagi. Jadi sekarang mah udah biasa lagi ya? Sekarang malah jauh lebih kuat. Nah kalau dulu 25, sekarang bisa 38, hampir bentar lagi 40. Jadi ada apa lebih lemas? juga kena corona ya, Pak. Malah bikin semangat. Selalu ada ini loh, Ada yang maknanya semangat. loh. Tapi jangan sampai kena protokol. Jangan sampai kena. Nah itu Tetap juga jaga protokol ya. informasinya buat apa teman-teman semua, karena kan yang kita baca tuh seperti itu. Nggak Tapi benar. kan pengalaman Salah itu juga. ya. Hoax itu ya, hoax ya.
Itu cuma sugesti aja. Jadi harus tetap semangat ya setelah kena corona. Pokoknya apapun ya semangat lah. Nggak ada ya, karena body kita tuh pinter. Ya. Habis itu langsung olahraga terus ya Pak? Nah setelah itu kan saya pulang hari Rebo. Rebo, terus dokternya bilang Selasa kamu balik ke saya. Udah Tapi swab itu, Pak? Swab. ya, tapi kamu harus bawa swab. Oh, Saya swab hari Senin. oke. Hasilnya negatif sudah. Oke. Selasa kan saya bawa ke dia, kamu boleh olahraga, boleh sepeda lagi katanya. Oke. Nah, saya mulai serius pakai road bike. Oh, Itu September. September tahun lalu. Ya, waktu pakai road bike saya mulai hari Jumatnya. Kan saya Jumat, waduh Pak, jantungnya tuh mau copot. Speed berapa awal-awal Pak? Aduh, kosong ketok gitu aja. Dingin semua. Kayak start dari nol. 20 aja mungkin berat banget. Saya cuma kosong gitu loh, nggak ada apa-apanya. Jatuh, Datar padahal jalannya. ada datar, nggak ada apa-apa. Kalau satu putaran Kuningan sama Sudirman itu 15 kilo. Itu udah 40,2. Wah, gila Pak. 40,2 udah pecah. Saya maunya ya kayak 50. Hanya dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Tapi saya mau 60 karena banyak rintangan, Pak. Iya, Kalau mulai Sudirman itu rame kan. iya. Sepeda motor, kita kan nggak mungkin nggak ngerem. Ya. Itu kan ngurangi speed. Betul. Express turun. Nah, jadi harus pagi-pagi, start tuh harus jam paling lambat 5.30. Kalau jam 6 dikit, nggak mungkin bisa average-nya cepet. Udah mulai motor lewat sini tuh udah ngerem, ya susut dah. Jadi waktu pertama kali naik road bike udah pakai kulit Pak? Saya udah biasa Oh, belajar sedikit Wah, udah biasa, bisa. Pak. Kan dulu udah pernah pakai klit waktu jualan sepeda. oh gitu. Nah, waktu gunung kan sama lah. Karena banyak newbie kan kalau dari Sally pindah ke RB tetap aja pakai Enggak, saya sepatu coba. biasa dulu. Dan nggak sulit sebetulnya. Oh, asal berani ya Pak ya? Bukan, kita hanya mikir kalau ada apa-apa kiri lepas. Oh, oke. Jangan bingung kanan kiri ya kanan. Pokoknya kiri. Kalau suka kanan ya kanan. Satu arah. Pokoknya ada apa-apa klik. Ya. Kalau bapak suka kanan, kalau ada apa-apa kanan. Jadi, Udah nggak gitu aja. Nggak pernah jatuh beko ya Pak? Nggak pernah jatuh bego, tapi tato kalau serempet jatuh. Oh, pernah? Saya pernah kemarin. Oh. Ya Desember saya pernah tato ada motor motong gitu ya. Kalau di apa-apa sepeda tuh kalau depannya kena pasti jatuh. Oh iya, pasti. Serem ya, banyak yang jatuh banyak. Oh banyak. Banyak. Iya. Sepeda tuh rawan jatuh. Iya. Khususnya yang RB terus. Jadi sekarang Sabtu Minggu pasti Pak ya? Seminggu 6 kali ya. Seminggu 6 kali. Kalau aku bilang Bapak ini cocok jadi influencer ya di Instagramnya tuh ya. Hobi ini langsung banyak banget orangnya. Isinya sepeda semua dah. Jadi udah RB udah punya berapa nih Pak? 6. Udah 6. Selain RB Pak, Paling enak apa Pak? Merek apa Pak? Hampir sama ya. Hampir Untuk kelas saya tuh mungkin hampir sama. Gini, kalau orang tanya ya mahal sama murah beda apa enggak? Mungkin agak beda mungkin. Tapi kalau udah kelas-kelasnya sama, itu preference Pak Oh, sebetulnya. kayak Canyon. Ya, preference. Jadi Halo. tergantung dia pas di mana. Ya. Terus kalau di-upgrade, ininya di-upgrade sebetulnya tuh lebih ke lifestyle. Temennya pakai itu, maksud saya nggak pakai itu. iya. Tapi untuk kelas kita yang istilahnya bukan atlet Amatiran bener-bener, lah, ya kan saya masih atlet. Kalau udah atlet kelasnya pro gitu, mungkin beda dikit, itu pengaruh. Iya, betul. Tapi untuk kita nggak bisa bedain. Betul. Itu hanya perasaan, karena perasaan, wah ini lebih enteng, lebih kenceng. Ya udah kamu beli aja, biar perasaan kamu seneng. Hanya Sugesti untuk ya, Pak? perasaan. Ini Pak hobi baru nih Pak sekarang sepeda Sama. juga. Hobi juga? Saya pegawai angkatan Corona Pak, PAC. Oh, ya sama. Biasa naik gunung tiba-tiba sekarang sepeda karena udah nggak bisa ke gunung. Ya sama kita juga gara-gara corona, jadi kita dari sepeda. Iya. Tapi kayaknya enak nih. Oh, saya Lanjut nyandu, terus Pak. ya Pak. Nyandu Pak. Dulu waktu saya sebelum olahraga sepeda, saya kalau jam 5 itu di kantor udah keliengan. Waduh, Ngantuk. ngantuk berat banget. Kan nggak tidur nggak apa-apa. Nah, Luar biasa ya efeknya Pak ya. dan kebetulan heart rate saya tuh rendah. Oh, speed 40 hari berapa Pak? Resting di 40 tuh saya average-nya, saya belum sampai 40 ya, mesti 38 lebih ya. Oke. Itu 128. Oh, rendah sekali Pak. Kalau di 37 saya cuma 120. Oh, rendah sekali Pak. Ya. Itu atlet loh Pak. Enggak. Itu skala atlet itu Pak. Atlet udah speednya udah 45. Saya 35 aja mungkin 160 Pak.
Anak muda lagi. Jadi malu dah. Saya rooming dulu Pak. Jadi sepeda aero ada? Ada. Orang juga ada Pak? Ada. Jadi kalau main di dalam kota aero? Ya aero, tapi kadang-kadang ya. Jadi total sepeda berapa nih Pak? Kalau Apanya? di Dona, jadi total sepeda berapa nih? Totalnya ada Banyak lah ya Pak. 15 kali. Wah. Kalau Sally paling enak apa Pak? Gak ada yang enak, Sally. Ada yang enak. Dan dulu aku sempat ngerasain RB, Sally lupa ya Pak? Dulu saya sempat bilang Evenhorn karena bisa dilipat kan. Ya. Tapi setelah saya nyoba road bike, lupa. waduh, lainnya nggak enak semua. Setuju Pak, sama. Nggak enak semua ternyata. Kamu dari apa? Nah, yang paling enak, yang agak kecil, yang mirip-mirip road bike, mini velo. Mini velo. Bentuknya kayak mini velo, tapi banyak kecil. Betul. Yang lainnya nggak enak semua. Betul. Saya Udah. sama Pak, begitu udah ngerasain RB lupa. Sama Sally lupa. Udah nggak enak, itu udah mau dibuang semua dah. Kalau suruh milih hobi mana yang paling Untuk saat ini ya. Sepeda sekarang. Gimana, Pak? Sekarang sepeda. Sepeda. Kalau bikin candu ya Pak ya? Ya, happy banget. Bikin candu Ran. Bikin candu. Jangan dimulai kalau gitu. Udah pernah ke Gunung Batu Pak? Belum. Saya kemarin bagus banget Pak. Itu dari rumah PP 100 kilo. Nanti waktu kawinannya si Karen kan di Solo. Ah. Nah, saya mau naik ke Tawangmangu. Wah. Mau bawa sepeda. Diajak-ajak Pak, saya siap. Mau naik ke Tawangmangu. Kalau kuat, saya terusin ke Cemorosewu. Elevation berapa Pak? Tawangmangu? Kalau Tawangmangu 1000. 1000, tinggi loh. Nah, tapi kalau Cemorosewu 1800. Gila. Tapi cuma 10 kilo. Oh, Tapi naik 800. begini berarti ya? Iya. Nah, tuh coba tuh. Bapak pengantin mau bawa sepeda ternyata. Habis malaman, paginya langsung kabur. Langsung kabur ya Pak sepeda. Luar biasa ya, umur 55 ya Pak? 55. Umur 55 dalam waktu 6 bulan sudah bisa dari 0 loh. Dari September itu 0, sekarang udah bisa sih speed Hampir 38. 38 lebih. Ya. Saya udah bertahun-tahun speed 35 aja udah mati. Apa rahasianya Pak? Kalau boleh tahu Pak? Konsisten ternyata. Setiap hari? Iya. Jadi kuncinya gini. Kalau kita seminggu 2 kali, itu jalan di tempat. Oh. Saya tanya sama, kan saya juga belajar dari beberapa orang. Otot kita, saya juga punya trainer. Otot kita lebih dari 48 jam, balik lagi Pak. Oh. Jadi kalau seminggu orang yang olahraga cuma 2 kali, itu balik. Percuma? Ya sama aja di tempat. Iya, iya. Kalau seminggu 3 kali, majunya pelan. Oke. Karena kan seminggu 3 kali berarti kan hampir mulai turun, naik lagi dikit. Iya, iya. Turun, naik lagi. Turun lagi. Nah, kalau mau maju, harus di atas 3 kali seminggu. At least ada 1 hari rest day ya Pak? Iya, saya 6 kali kan berarti kan ada rest hari. Istirahat ya. Ya. Dan itu pun juga nggak 6 tuh digenjot kenceng terus enggak. Dulu saya bangun jam 8 aja berat kali. Sekarang tahu-tahu nggak usah alarm, jam 4 masih bangun. Udah jadi lifestyle. Kadang-kadang kalau semangat jam 3 udah bangun. Wah, udahlah. Saya dua hobi. Sama semua pegawai sekarang begitu. Saya juga gitu Pak, tiba-tiba jam 4 kurang ajar baru jam 4. Janjinya jam 5. Aduh, emang. Aduh, kecanduan nih semua ya sama sepeda. Jadi kalau seandainya corona ini selesai, apakah tetap lanjut nih hobi Pak? Harus dilanjut. Harus ya? Harus. Betul, Karena kan nggak ganggu kalau pagi. Justru nanti kalau udah mulai sibuk, mereka kan yang nggak serius kan hilang Pak. hilang ya. Malah bisa lebih ngebut, nggak ganggu di jalan. Oke, memang luar biasa nih Pak Hartono. Ya, Sobat Jagers, banyak sekali yang kita bicarakan hari ini. Mungkin sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Pak. Saya jadi ngerasa tua ngobrol sama Pak Hartono. Hobinya banyak, fisiknya sekarang bagus sekali. Mungkin ya saya juga pengen cita-cita suatu saat bisa jadi kayak Pak Hartono di usia 55 masih sehat, masih seger gitu ya. Ya Ran ya? Tinggal kemauan aja. Ya, ya. Pasti bisa. Karena untuk orang yang lebih tua, itu naiknya tuh kalau saya harus latihan 6 kali, mungkin Bapak cuma 4 kali, 5 kali, mungkin grafiknya sama. Ya. Tapi kalau Bapak 6 kali, wah grafiknya Bapak gini, saya gini doang. Ya. Pasti dong. Ya, ya. Umur nggak bisa bohong.
Seru. Seru sekali. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Jagers di rumah Pak? Saya kira cukup ya, yang penting dalam keadaan kondisi apapun kita jangan nyerah. Ya, setuju. Mau apapun lah, mau bisnis, mau olahraga, mau apa, asal konsisten harusnya bisa survive kita semua. Konsisten lah kuncinya ya. Itu paling penting ya. Ya mungkin cukup sampai di sini Pak ya. Thank you loh Pak ceritanya. Terima kasih Pak. Jadi kita juga mau ucapkan terima kasih Pak Hartono sudah bantu kita di sini untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau ada waktu di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak, sharing hal-hal yang lain ya. Terima kasih Sobat Jagers. Salam sehat dan selalu berbahagia. Jangan lupa olahraga. Ya, siap. Thank you Pak. Pak.